Oke, kita tadi sudah belajar tentang datif. Ada indirect object, ya kan? Ada advantage, disadvantage, itu adalah interest. And then ada locative, bentuk tempat, sphere, time, means, agency, cause, manner, ya, purpose, association, ya. Nah, kemudian kita juga udah belajar tentang genitif. Ya. Nah, sekarang kita latihan. Misalnya Yohanes 17 ayat 5 ini. Kita baca teks Yunaninya dulu. Kai nun dosason ne su pater paraseotote doxe he ekon pro tuton kosmon enai parasoi. And now, Father, glorify you in me, in thy own presence, with the glory which I have with you before the world. Sorry, tadi glorify do me, maksudnya glorify me, ya. Oleh sebab itu ya Bapak permuliakan aku padamu sendiri dan kemudian dimiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita lihat ini misalnya pater, coba lihat anti diagramnya. Pater su, pater, vokatif, menyapa, oh Bapak. Ya. Baru di situ su, nominatif, engkau. Bukan bapakku, tapi bapak engkau. Nominatif subjek. Subjek dari apa? Nime, akusatif kita belum belajar. Nanti itu disebut dengan direct object. Ya. Nah, coba kita lihat te doxe. Datif kan? Feminim singular dari kata doxa, glory. Engkau muliakan aku. Te doxe, kemuliaan. Nah, berarti kata doxa, perhatikan, lihat itu di situ ada datif apa? Menjelaskan kata apa? Doxason, ya kan? Muliakan aku. Te doxe. LAI menerjemahkannya dengan kemuliaan. RSV menerjemahkannya with the glory. Berarti datif apa di situ? Muliakanlah aku dengan kemuliaan. Hah? Datif apa? Means, manner, atau agency, kemuliaan itu menjelaskan apa?
Ya. Apa? Oke. Nah, hasil tuh datif juga. Apa ini? Muliakanlah aku bersamamu dengan kemuliaan. Berarti ini association. Ya, so muliakanlah aku dengan kemuliaan bersama dengan engkau, bersama dengan dimuliakan. So dia adalah dative association. Ya, coba kita lihat lagi contoh lain. Ibrani 11 ayat 3. Kita buka Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Coba baca. Pistei, numen, katertistai, tus aionas rematiteu, eis to me ek phenomenon, to blepomenon, gego nenai. Nah, kata piste itu datif, ya kan? Lalu kata remati, teu, remati itu datif lagi, ya. And then phenomenon itu genitif. Lalu kata ya itu ya. Nah, coba tentukan pistei dulu. Klik tab ke kanan, lihat anti diagram. Pistei menjelaskan kata apa? Nuomen, ya. Nuomen artinya mengerti. Noe dari kata noe. Noeo, ya. Understand, mengerti. Lalu di bawahnya ada kata pistei. Coba parsing. Datif, pistis artinya iman. Nah, datif apa? Kalau LAI terjemahkan karena iman kita mengerti, berarti itu apa? Cause. Kalau RSV by faith, ya. Berarti itu apa? Datif apa? Cause lagi? Bukan. Tapi diterjemahkan apa ini? By faith, berarti datif of agency itu orangnya. Kalau means alatnya, berarti ini alat atau orang? Alat, karena iman ya. Berarti datif of means. Nah, kalau kalian pilih itu cause, berarti because of faith, karena iman kita mengerti. And then alam semesta telah diciptakan oleh firman Allah. Nah, remati di situ katertistai, tu aionas alam semesta ya. Katertistai artinya dijadikan, diciptakan, remati, roh. Firman Allah, remati, word of God. Datif apa ini?
Kalau kita passing, neuter, singular, rema. Menjelaskan kata katertistai. Ya kan? Katertistai. Dijadikan oleh roh Allah. Roh di sini apa? Kok roh sih? Firman. Hah? Agency. Betul. Ya, agency itu menunjukkan pribadi, personnya, agensinya. Kata Allah di bawah nih, genitive of possessive, ya kan? Firmannya Allah. And then kita lihat di sini satu lagi ada genitive ini phenomenon, ya kan? Apa yang kita lihat ini phenomenon, ini genitive of source, sumbernya, ya. Coba kita lihat contoh lain. Kolose 1:23. Coba kita buka kitab Kolose 1:23. Kita lihat ini aja, pistei, ya, ege epimenete te pistei. Kita lihat di diagramnya, ya kan? Kan kamu harus bertekun dalam iman, ya kan? RSV menerjemahkannya, you continue in the faith. New King James, you continue in the faith, atau you remain in the faith, di dalam iman. Tepistei menjelaskan kata apa di situ? Hah? Kata? Dua kata itu ya. Coba baca. Tete. Oke. Kai. Edrai. Oi. Ya kan? Edrai. Oi. Steadfast. Berdiri teguh. Bertekun. Di dalam iman. So, datif apa? Hah? Kalau means berarti bertekun dengan iman, atau lebih tepat bertekun di dalam iman, ya, bertekun di dalam iman. Satu Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18. Di situ ada kata pneumati, ya, yang terakhir itu pneumati. Nah, itu menjelaskan kata apa? Poiotes, dibangkitkan, benar ya? LAI menerjemahkannya dibangkitkan menurut roh, yang telah dibangkitkan menurut roh. Bukan oleh roh, tapi menurut roh. Nah, RSV menerjemahkannya apa? Made alive in the spirit. Maka kalau in the spirit itu dibangkitkan di dalam roh, itu sphere, ya kan?
Kalau New King James, made alive by the Spirit. Berarti itu apa? Bukan in, tapi by, oleh. No, agency. Karena means itu untuk alat, benda. Kalau agency, orangnya, pribadinya. Bedakan itu ya. So, New King James menerjemahkannya by the Spirit. Berarti dia lihat di situ adalah datif apa? Agency. Sedangkan RSV, datif of sphere. Ya kan? Saya rasa LAI juga ya, dibangkitkan menurut roh, maksudnya di dalam roh itu. Lebih tepat mana? Kalau kalian terjemahkan itu sphere, maka diterjemahkan apa? Di dalam roh. Mana yang? Di dalam roh atau oleh roh? Dibangkitkan oleh roh ya, by the Spirit. Ini kan cerita Kristus dibangkitkan oleh roh. Maksudnya roh Allah. Ya. Ya. Harusnya lebih tepatnya terjemahan RSV juga hasilnya beda. Ya itu makanya terjemahan bisa beda-beda. Nah dari sini kita ngerti terjemahan itu sudah penafsiran. Ya sometimes bisa terjadi perbedaan menerjemahkan karena prosesnya kita tahu melihat datifnya berbeda. Makanya kalau ditanya, loh kok terjemahannya bisa beda-beda? Karena itu penafsiran atas apa? Bahasa aslinya, datifnya di situ. Ya, terutama kata pneumatinya kan. Jadi kalian tahu loh kenapa kok terjemahannya bisa beda-beda? Karena ada proses interpretasi, penafsiran atas kata datif pneumatinya di situ. Ya. Ya saya lebih cenderung ini by the Spirit atau ya dua-dua bisa, in the Spirit bisa oleh roh atau di dalam roh ya. Coba satu lagi kata ini ya, sarki, di situ juga datif, flash ya kan, Thanatos sarki. Sarki kalau di parsing datif feminim singular dari kata sars yang artinya daging. Menjelaskan kata apa? Iya, Thanatos artinya put to death. Ya kan? Mati. Dibunuh maksudnya. Dibunuh, kalau yang lain terjemahkan, dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kata daging itu diterjemahkan manusia. Sedangkan RSV apa? Being put to death in the flesh. Sama kayak in the spirit. Berarti spirit ya kan? Dibunuh dalam keadaan daging, dalam daging. New King James dibunuh dalam daging juga, in the dead. In the flesh. Tapi alive by the spirit. Nah, dia lihat the spiritnya jadi agency, tapi in the flesh-nya apa? Sphere. Ya, I think sphere lebih pas. Jadi dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia atau dibunuh dalam daging. Maksudnya dibunuh secara manusianya gitu. Secara daging. Ya. Coba kita lihat lagi.
Misalnya di dalam Matius 12:31. Matius 12 ayat 31. Nah, ini kita coba lihat genitif ya. Kata pneumatos di sini. Tu pneumatos blasphemia up avete. Ada di situ ada kata tu pneumatos, ya kan? Tu pneumatos blasphemia up avete. Nah, tu pneumatos itu artinya roh di situ, Roh Kudus. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Terhadap Roh Kudus itu genitif itu, Roh Kudusnya. Genitif neuter singular dari kata pneuma artinya spirit. Menjelaskan kata apa? Blasphemia, hujat, penghujatan. Genitif apa di situ? Penghujatan terhadap Roh Kudus. Roh Kudus menghujat atau menghujat Roh Kudus di sini? Menghujat Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya sebagai apa? Objek. Makanya ada objektif, genitif. Ya. Nah, kamu jelasin sini. Roh Kudusnya sebagai objek dari blasphemia. Gitu ya. Kita harus bedakan. Tapi kalau misalnya Roma 8:35, coba kita buka Roma 8 ayat 35. Kata kasih di situ, kata Kristus di situ, love of Christ, tu Christu, ya, tu Christu, kata genitifnya tu Christu. Menjelaskan kata apa di situ Kristunya? Tes agapes, kasih Kristus. Maka genitif apa? Subjek, ya kan? Subjek dari agape. Nah, kalau agapesnya sendiri menjelaskan kata apa? Korise, ya kan? Genitif apa? Memisahkan kita dari kasih Kristus. Separate us from the love of Christ. Ini genitif of separation atau ablative of separation. Ya, harus diingat lagi. Oke, coba kita lihat genitif yang lain. Matius 12:36. Kita buka 12:36. Yang ingin saya lihat adalah ini kata kriseos. Yang terakhir itu hen en hemera kriseos.
Chryseosnya aja. Chryseos. Di situ genitif. Feminim singular dari kata krisis yang artinya penghakiman. Judgment. Hari penghakiman. Genitif apa itu? Hah? Time? Bukan. Harinya baru time. Penghakimannya. Kalau hemera, betul. Dative of time, ya kan? Time dari apo, susin. Ya kan? Tapi Chryseosnya yang saya tanya. Menjelaskan hemera kan? Hari apa? Hari penghakiman. Genitive of description gitu ya, jangan lupa mendeskripsikan hari itu penghakiman. Oke, contoh lain. Wahyu 19 ayat 17 coba. Wahyu 19 ayat 17. Nah, kata phone. Phone itu adalah datif ya. Menjelaskan kata apa di situ? Hah? Nah, datif apa? Hah? Sphere? Bukan. Ekrasen and phone megale. Lagi terjemahkannya apa itu? Ia berseru dengan suara nyaring ya kan? Suara nyaring, suara. Berarti apa itu? Hah? Means, ya. Means dari berseru. Ekrasen. Markus 2 ayat 15 coba. Injil Markus 2 ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak mengucapkan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang mengikuti dia. Nah, kata to Yesu dan tois matetais itu dua-dua datif itu. Datif apa? To Yesu kai tois matetais autu, menjelaskan kata Jelaskan kata apa?
Sunah nekento, ya. Sunah nekento artinya makan bersama dengan Yesus dan para murid. Apa? Dative of association, ya. RSC menerjemahkannya sitting with Jesus and his disciple. Coba kita lihat lagi Matius 16:21. Matius 16:21. Coba kata hemera di situ. T hemera. Trite. Ya. T titre kaite trite hemera egirtenai. Kata hemera di situ datif feminim singular, dari kata hemera artinya D, hari. Menjelaskan kata ergetenai, ya, dibangkitkan, ya kan, pada hari ketiga. Nah, kata hari di situ apa? Time dari dibangkitkan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalian mesti memahami, lihat dulu RSV-nya terjemahannya apa, ya, Indonesianya, and then coba cocokkan dengan apa yang kalian pelajari, ya. Nah, itu latihan-latihannya. Jadi untuk latihannya kalian buka buku yang karya Emik halaman ini, oleh-oleh di rumah, ya. Halaman 46, Roma 8 ayat 7 yang dicetak tebal aja itu. Buka buku Emiknya. Roma 8 ayat 7, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28. Nah, di situ sudah ada yang dicetak tebal aja, nomo, sapi, pneumati, matayoteti, LPD, astenia, stenamois, letois, agaposi, kletois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada halaman 46, 1.34 for practice itu. Nah, itu coba nanti kalian kerjakan. Caranya sama, tulis Yunaninya, lalu parsing yang dicetak tebal, jelaskan itu genitif, datif apa, lalu lihat terjemahannya apa. Kalian bisa terjemahkan sendiri. Ya. Oke? Ya, kita sampai di sini dulu. Nanti kita bahas itu minggu depan, dan minggu depan kita akan belajar akusatif. Ya.